Halo semuanya, kembali lagi dengan Danis Win. Hari ini kita mau ngebahas masalah pengganti Mixamo. Nggak bosan pakai Mixamo, itu aja animasinya. Bahkan Merah Putih One for All aja pakai animasi Mixamo dan kita langsung tanda. Iya, hari ini kita akan bahas soal penggantinya, alternatifnya. Mungkin dia lebih baik, mungkin tidak. Silahkan tentukan sendiri, tapi kita bahas Mesh to Motion. Oke, jadi Mesh to Motion itu adalah aplikasi berbasis web yang disebut-sebut sebagai alternatif Mixamo karena dia bisa semua yang buat animasi, rigging, dan lain-lain. Bahkan ada yang nyebut Mixamo killer. Tapi dianya lebih fleksibel. Kenapa? Karena dia bisa ngerig humanoid, bukan cuma humanoid, binatang kuat yang 4 kaki, burung yang punya sayap, dragon, apapun dia bisa. Dan ekspor animasinya itu langsung ke GLB. Kalau kalian nggak tahu apa itu GLB, GLB itu ekstensi yang sangat universal untuk animasi. Jadi beda banget sama Mixamo yang kerja pakai Mixamo itu ribet gitu, nyusahin gitu. Sedangkan Mesh to Motion itu smooth, macam ngantuk di tempat dingin dan langsung ngangkat selimut baru. Karena emang faktanya Mesh to Motion itu mendukung GLB, GLTF, bahkan FBX seperti yang standarnya, dan itu sangat intuitif. Kalian bisa undo, redo, dan export multiple animation ke dalam satu GLB, guys. Jadi memang damn gitu, selengkap itu, segratis itu, segampang itu. Wah, selama ini nggak ada, gue ngabisin belasan tahun hidup gue nganimasi manual dan Mixamo. Kenapa baru sekarang? Tapi oke, nggak apa-apa. Paling nggak sekarang kita dapat ini. Nah, mari gue breakdown fitur-fiturnya. Kalau nggak tahu breakdown, itu yang Smackdown. Oh, beda itu Smackdown. Lupain. But, ya, mau ngimport model, gampang. Mau FBX, GLB, ataupun GLTF sekalipun, tinggal klik import dah, siap. Gampang. Mau milih skeleton, manusia, binatang 4 kaki, ataupun burung dengan sayap, tinggal tentuin gerak-gerakin, jadi tinggal diposisikan tulang-tulang tersebut di dalam objeknya. Dan kalau salah, tinggal di-undo. Segampang itu untuk yang suka bereksperimen. Damn gitu. Animasi bawaannya juga sangat banyak. Tinggal klik, dan lihat hasil gerakannya cocok. Tinggal ekspor ke GLB. Jadi masukkan ke software mana kalian mau, Unreal, Blender, Maya, Max, Cinema 4D, suka hati. Jadi bayangin aja, kamu tinggal klik sana klik sini, kamu bisa dapat live motion seperti di game AAA, guys. Kamu bisa jadiin bahan untuk portofolio kamu, bahkan untuk kalian yang bukan animator tapi modeler, clutter, yang memiliki model-model karakter yang mati, nggak ada gerakan, yang mau nganimasi nggak akan bisa sebagus animator. Ini bisa jadi celah untuk nge-showcase model kalian, animasi kalian, karakternya bukan animasi, karakter kalian. Oke, secara keunggulannya Mesh Motion ada banyak. Salah satunya dia itu sangat gratis, total gratis seperti Blender gratisnya, dan open source yang berarti semua orang bisa nginput, bisa menambah, bisa membantu perkembangannya. Beda sekali dengan Mixamo yang udah nge-stuck gitu-gitu ya dari bertahun-tahun. Mesh to Motion masih terus berkembang dan terus bisa dikembangkan karena dia open source. Support rig binatang dan burung yang itu sangat langka untuk web based. Oke, untuk add-on aja nggak semua add-on rigging bisa punya itu di semua aplikasi-aplikasi yang ada. Bahkan seperti Blender nggak semua add-on rigging bisa support binatang. Seperti Blender Rig 6 itu nggak support untuk binatang. Nah, sekarang gue bakal tunjukin cara maininnya sekaligus visualnya bagaimana dan melakukannya bagaimana. Kalian dengan gampang tinggal masuk ke Mesh to Motion, website officialnya meshtomotion.org atau org, upload GLB atau karakter kalian, pilih skeleton, contohnya humanoid, tarik skeleton ke posisi, tarik tulang ke posisi yang pas, miring ya, tinggal undo nggak apa-apa, pilih animasi yang kalian mau, lalu tinggal ekspor jadi deh file GLB-nya. Udah kayak sulap kan, cuman klik-klik doang jadi. Tapi ya, ini tuh masih alpha atau betanya, masih di awal kali. Jadi masih ada beberapa bug, masih beberapa model yang tidak dibangun, yang tidak dimodel secara optimal itu bisa gagal. Seperti kalau kita download dari Sketchfab misalnya, beberapa modelnya itu nggak optimize, bisa gagal ketika di load. Nah, jadi itu aja hal yang bisa kita bahas hari ini mengenai Mesh to Motion. Jangan lupa, kalau kalian suka sama kontennya, kalian merasa teredukasi oleh kontennya, atau paling nggak ada ngakak sedikit aja, like, subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, karena itu akan sangat membantu dan membuat kita bisa terus membuat video-video seperti ini dan terus update masalah Blender ataupun masalah CG dunia CG lainnya. CG dunia CG lainnya. Oke. Dan sampai sini aja. Bye.